Masih bersama saya Ika dan Bu Ari di Junjung UKM AMTV. Segmen terakhir kita ngomongin soal kompetitor. Seru ini. Bu, kompetitor itu menurut Ibu bagaimana sih? Nah ini seru nih. Kompetitor itu adalah satu inovator saya. Malah jadi inovator ya Bu? Iya. Jadi begini, kalau saya nggak pernah anggap mereka adalah kompetitor saya, tapi mereka adalah mereka memotivasi saya untuk bisa lebih memberikan servis yang terbaik, memberikan pelayanan kepada klien-klien. Jadi kalau kompetitor tersebut, harganya segini loh, ya dengan range harga, katakanlah ya, ini kita berbicara harganya Bu Ari kok segini, bisa nggak diturunin? Kita bisa bedakan dengan kualitas yang kita berikan. Jadi kalau mereka adalah motivator saya. Motivator malahan ya Bu? Iya, bukan kompetitor. Bukan. Jadi walaupun sudah era pandemi ini Bu ya, kompetitor juga merupakan kawan mungkin begitu, kawan berinovasi lebih baik. Nah, apa salahnya mulai bisnis dari sekarang? Betul ya begitu Bu? Betul. Kalau misalnya di luar sana nih Bu, ada yang pengen punya bisnis kayak Ibu, seorang teman-teman yang ini kan banyak nih teman-teman muda yang mulai startup itu. Sebenarnya mudah nggak sih bisnis kayak gini Bu? Mudah, asal ada niat. Ada niat ya Bu? Iya, kuncinya adalah niat. Apapun bisnis kita itu yang pertama modalnya apa sih? Niat. Bukan uang sebenarnya? Bukan, niat. Kalau uang itu nanti akan mengikuti. Karena saya dulu juga nggak punya uang. Ini uangnya apa? Modalnya apa nih yang saya harus ini nih? Ya udah niat aja dulu bikin. Jadi dari kecil-kecil nanti pasti akan terkumpul kok uangnya. Pasti kita juga punya lah duit berapa, 1.000-2.000 pun nanti kalau kita ada niat mau jualan apa bisa. Yang penting niat dan ending goals terakhirnya nanti bagaimana ya Bu? Mau punya uang jutaan rupiah kalau kamu tidak ada niat ya percuma saja mungkin begitu ya Bu. Nah teman-teman di luar sana mau bisnis apapun atau mau niru bisnis kayak Bu Ari, monggo saja asalkan niat yang satu ya. Niat bener Bu ya, niat dan kerja keras mungkin. Niat, kerja keras dan inovasi. Inovasi, disiplin kah Bu juga? Betul, pasti harus. Itu pasti karena disiplin dan itu modal juga gitu loh. Kalau kita udah males-malesan, nggak disiplin untuk dalam bekerja, harusnya targetnya 2 hari selesai, tapi molor sampai 3 hari, sampai seminggu. Nah udah nggak bener itu nanti klien udah pasti lari. Akhirnya klien kecewa, akhirnya klien tidak mau lagi pesan, akhirnya kita nggak punya pelanggan lagi begitu mungkin Bu ya. Jadi peningkatan kualitas di sini juga perlu ya, betul Bu? Mulai ngomongin sedikit flashback, kita ngomongin bahan baku. Turun sendiri kah Bu untuk pemilihan bahan baku, ngomongin kualitas? Saya sendiri yang koreksi. Quality control? Iya. Quality control juga? Iya, jadi saya itu banyak ya kerjanya. Selain debt collector tadi ya dan manajemen keuangan. Itu juga saya harus, karena bagaimanapun juga orang itu ngelihatnya ke saya gitu. Udah deh, kalau Bu Ari ini pasti Kristi itu kalau hasilnya jelek jangan dipakai lagi. Nah itu kan larinya ke saya. Otomatis saya harus ngeliatin sendiri gimana sih orang-orang yang teman-teman ini kerjanya gitu. Jadi saya ngeliatin, saya cek satu-satu. Keluarga mendukung Ibu? Banget. Iya, karena saya dan suami kan bekerja sama. Partnership gitu ya. Wow, pasangan hidup merupakan partnership yang luar biasa buat Ibu mungkin ya. Anak-anak sangat mendukung juga. Sangat mendukung karena anak-anak yang membuatkan online shop. Waduh, satu tim yang hebat untuk usaha di Kristi yang jelas perhotelan ini ya. Wah, mulai dari keluarga yang kompak jadi satu untuk manajemennya mungkin begitu Bu ya. Quality control turun sendiri, bahan baku dicek sendiri, kemudian ada strategi-strategi marketing walaupun di era pandemi yang seharusnya mungkin jawabannya di luar perkiraan saya. Beliau mungkin akan berkeluh kesah, ternyata tidak, malah berinovasi menjadi masker tote bag seperti ini ya Bu ya, dan juga akhirnya mendapatkan cerita masker untuk pabrik loh. Itu sebenarnya saya tadi jawaban yang saya harapkan Ibu tuh bukan begitu loh, tapi akhirnya malah loh ada inovasi ternyata Ibu lah. Sebenarnya kalau UKM tuh nggak boleh harus galau, harus tidak move on ya Bu ya, tapi Ibu pernah nggak sih mengalami titik jenuh? Bukan titik jenuh sebetulnya. Down mungkin atau bagaimana? Downnya itu kalau kalau
kita itu saya mengecewakan klien saya gitu ya, terus saya dapat komplain gitu, Bu Ari ini kok lama sekali. Nah itu yang saya bikin jadi aduh gimana ya, karena kan kalau untuk pengiriman yang luar pulau itu kan saya menggunakan ekspedisi itu kan rekan kerja kita juga. Nah kalau ada kendala di perjalanan itu kan kita nggak tahu ya. Nah otomatis yang di sana kan udah nungguin tuh, nungguin kok nggak datang sih Bu, ini gimana gitu. Nah itu yang saya bikin jadinya aduh gimana ya, saya padahal udah memberikan servis yang terbaik, tapi teman saya, rekan kerja saya itu untuk ekspedisinya kok begini gitu. Nah itu akhirnya yang feedbacknya ke saya. Berarti downnya bukan dari sisi ibu ya, tapi dari sisi produksi, betul begitu? Iya. Kalau dari ibu sendiri pernah merasa down di bisnis ini khususnya? Saya sih semangat aja sih. Ini dia, ini yang keren jawabannya lagi-lagi. Semangat aja, kapan yang ngerasa down? Nggak ada tuh begitu ya mungkin Bu? Nggak ada, saya semangat aja. Meskipun entahlah ya titik passion mungkin ya. Apa, kenapa? Passion mungkin juga karena saya nggak ada, aduh gimana ya, kalau dibilang jarang ngeluh sih ya. Jarang mengeluh ya, boleh lah sekali mungkin boleh ya, kita manusia biasa. Justru kita lagi hektik gitu ya, kalau lagi hektik itu buat saya itu kegembiraan yang luar biasa gitu. Kita lagi rame, kalau rumah saya itu amburadul itu saya lebih bahagia. Kalau rumah saya bersih itu saya yang bingung malahan. Sama Bu, berarti sepi orderan kalau rumahnya bersih. Sama Bu, saya mau bersih mau nggak bersih tetap ngomel. Beda kayaknya nih case ya. Berarti sebenarnya Ibu belum sampai titik ini belum pernah merasa down ya. Keren berarti Bu. Belum. Karena mungkin goals yang Ibu impikan ini apa sih Bu, kalau boleh tahu goals tadi selain tujuan wisata menjahit tadi untuk Ibu sendiri dan keluarga? Teman-teman saya yang ada di belakang saya, rekan-rekan saya itu, mitra kerja saya, jangan stop untuk berhenti bekerja. Jadi apapun itu impian saya. Jadi saya berharap mereka tetap bekerja. Sedikit banyak kita terima sama-sama. Jadi mereka bekerja, otomatis saya kan juga bekerja. Jadi kita bisa bersinergi gitu loh. Itu aja. Itu impian terbesar ya Bu ya. Iya. Never stop to produksi ya Bu. Never stop to produksi ya. Tidak pernah berhenti untuk produksi apapun yang terjadi. Iya. Karena memang merumahkan karyawan itu bikin hati luluh lantak. Iya, itu hancur lebur ya kalau saya ngelihat cerita teman-teman. Aduh gini, terus ngelihat dari perhotelan itu, teman-teman hotel itu ada yang dirumahkan, betul, ada yang di PHK, bahkan gajinya 50% saya dengarnya. Ada yang aku mesti bisnis apa ya? Mungkin saya bilang gini, nggak ada kata terlambat. Kalau saya memulainya itu kan masih di usia sekitar 30-an, saya udah memulai. Kalau nggak ada kata terlambat kamu untuk memulai. Kapanpun, berapapun usiamu, kamu mau mulai sekarang. Jangan nanti deh, jangan. Kalau kamu sudah ada niat untuk memulai berusaha sekarang saja gitu. Iya. Kalau kamu mau niat berusaha sekarang saja. Niat, lagi-lagi niat, balik lagi ngomongin niat. Ibu udah merasa sukses belum sih sekarang? Belum. Udah puas nggak sih dengan Galeri Christie sekarang ini? Belum. Mau inovasi apa lagi sih Bu setelah ini? Selain saya pengen punya wisata menjahit, wisata supaya teman-teman ini, anak-anak muda itu bisa bisa berkembang ya, bisa maju, nggak cuman hanya menadahkan tangan ke orang tuanya, tapi dia bisa memajukan dirinya sendiri. Itu yang saya pengen, jadi merangkul anak-anak muda. Apalagi sekarang zaman rebahan.com. Nah, daripada rebahan.com belajar menjahit menghasilkan duit, betul? Betul. Nah, yang di luar sana mau belajar menjahit, bisakah Ibu? Bisa. By online mungkin atau by apa? Mungkin by appointment mungkin bisa. By appointment bisa. Bisa loh, daripada rebahan di dalam kamar ya, nanti bisa kasurnya jeglong toh. Nah, mending langsung WA Bu Ari, bagaimana caranya menjahit nantinya dapat duit, begitu mungkin Bu ya. Nah, mulai dari disiplin waktu, kemudian niat dan goals impian Ibu yang luar biasa, yang bukan buat Bu Ari sendiri, tetap buat orang lain ya Bu. Survive di era pandemi, padahal harusnya
barang-barang yang dihasilkan Bu Ari ini barang-barang yang impactnya itu banget kenanya menurut saya. Apalagi dunia pariwisata sedang tidur kemarin, ini sudah mulai move on pun belum ada dampak ya Kak Ibu? Belum sama sekali. Belum ada, walaupun menurut saya di TV, di media sudah mulai loh bergerak, tapi belum ada dampak ke Ibu sebagai vendor. Ya, kalau dampaknya ini sedikit-sedikit aja gitu, nggak seperti yang kemarin kita rasakan sebelum pandemi ya. Kalau sekarang itu memang Yang penting terbayar mungkin begitu ya. Yang penting saya itu anak-anak masih tetap bekerja, masih tetap ada yang dilakukan, aktivitasnya masih ada. Itu buat saya sudah cukup sementara ini gitu, sementara ini. Karena kalau mesin itu berhenti gitu, kita juga akan kebingungan kan. Jadi bagaimanapun walaupun mesin itu berjalan sedikit lambat, tidak masalah, asalkan mereka tetap berjalan. Asalkan mereka tetap berjalan. Lagi-lagi kata-kata ini bukan buat ibu, tapi buat orang lain lagi yang mungkin ibu ini luar biasa. Gak tahu, saya nggak ngerti ngomong bagaimana lagi, karena yang difikirkan beliau lagi-lagi hanya partner kerjanya. Ya, karena I'm nothing, tapi mereka everything. Nah, I'm nothing, but they are everything. Itu satu note lagi buat saya, dari tadi saya note terus, saya tulis terus. I'm nothing but they are everything. Itu pengusaha yang bukan seorang bos, tapi menurut saya seorang leader. Karena leader itu menciptakan bagaimana kita bisa memimpin teman-teman untuk tetap berjalan. Tapi kalau bos hanya bisa nyuruh, kamu gini, mungkin begitu ya Bu. Kalau saya salah mohon maaf. Yang jelas perhotelan pariwisata sedang mati suri kemarin. Sekarang sudah mulai tumbuh, semoga dengan tumbuhnya pariwisata, tumbuhnya perhotelan, tumbuh juga bisnis yang ikut serta di dalamnya. Salah satunya juga usahanya Bu Ari. Kita berdoa yang baik-baik saja, tetap berpikiran positif yang terus menerus ditingkatkan, jangan berhenti untuk berinovasi, terus punya semangat mungkin kreasi ya Bu ya. Never stop to innovation, tidak pernah berhenti untuk berinovasi, mau apapun jadi. Walaupun spesifikasinya perhotelan di awal, akhirnya beliau terjun ke dunia souvenir. Ya, souvenirnya juga masih protokoler kesehatan, yaitu masker dan hand sanitizer untuk pernikahan, untuk tunangan ya nanti ya bulan September. Dan ini bukan usaha yang main-main, bukan usaha yang kemarin sore beliau punya omset yang 80 juta sampean yang per bulannya akhirnya 20%. Sekarang Bu ya, sudah berapa bulan nih 20%-nya Bu? Udah setahun lebih ya. Setahun lebih tetap survive, tetap bagaimana caranya tetap maju terus, dapur tetap ngepull yang satu itu yang ya luar biasa. Hari ini kita sharing-sharing antar mak ini. Yang jelas hari ini semoga apa yang kita bicarakan menjadi ilmu yang baru untuk teman-teman di luar sana, betul Ibu? Dan matur nuwun sudah rawuh, matur nuwun sudah datang ke AMTV. Semoga bisnisnya semakin lancar, orderannya semakin banyak ya Bu. Salam sehat selalu untuk keluarga juga. Matur nuwun semuanya, semoga bermanfaat untuk hari ini apa yang kita bicarakan mengenai bisnis UKM. Dan salam sehat semua, masih bersama saya Ika Herani di Junjung UKM AMTV. Assalamualaikum.